Halo semua, perkenalkan nama saya Rumi Eliezer. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagian-bagian dari drone. Yuk simak videonya. Bagian pertama dari drone ialah kerangka atau frame yang berfungsi sebagai penopang semua komponen daripada drone. Dia berbentuk quadcopter untuk 4 lengan atau hexacopter untuk 6 lengan, dengan setiap lengan menopang satu motor. Bahannya terbuat dari bahan ringan namun kuat seperti serat karbon atau aluminium untuk menjaga stabilitas dan daya tahan saat terbang. Yang kedua adalah motor, yang berfungsi untuk menggerakkan baling-baling untuk menghasilkan daya angkat dan pergerakan drone. Tipe motor menggunakan motor brushless tanpa sikat karena lebih efisien dan tahan lama dibandingkan dengan motor brusit. Dengan jumlahnya tergantung pada jenis drone, misalnya quadcopter yang memiliki 4 motor, sedangkan hexacopter yang memiliki 6 motor. Selanjutnya ada propeller atau baling-baling yang berfungsi untuk menghasilkan daya angkat dan memungkinkan drone untuk bergerak maju, mundur, serta berbelok. Dengan bahannya terbuat dari plastik atau serat karbon, ukurannya tergantung pada jenis dan berat drone yang mempengaruhi daya angkat yang dihasilkan. Selanjutnya ada Electronic Speed Controller atau ESC yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan putaran motor berdasarkan sinyal dari flight controller. Perannya juga dalam menyediakan daya listrik sesuai kebutuhan motor, yang memungkinkan pergerakan yang stabil dan responsif. Selanjutnya ialah flight controller atau pengendali penerbangan yang berfungsi untuk mengontrol stabilitas dan respon drone berdasarkan input dari remote control atau sistem otomatis. Perangkat tambahan pada sistem flight controller dilengkapi dengan sensor-sensor seperti gyroscope, accelerometer, dan terkadang juga ditambahkan GPS untuk navigasi yang lebih akurat. Selanjutnya adalah baterai. Fungsi baterai ialah menyediakan sumber daya untuk semua komponen yang ada pada drone. Jenis baterai yang biasa digunakan ialah LiPo atau lithium polymer karena kapasitas tinggi dan ringan. Kapasitasnya bergantung pada jenis drone. Semakin lama waktu terbang drone, maka kapasitasnya juga semakin tinggi dan beratnya juga semakin berat. Selanjutnya ada GPS modul atau modul GPS yang berfungsi untuk mengetahui posisi drone di bumi dan sangat berguna untuk navigasi dan fitur return to home atau kembali ke posisi semula. Keuntungan menggunakan GPS ialah penerbangan otonom dan penerbangan yang lebih stabil, terutama untuk aplikasi pemetaan atau pengawasan. Dan juga selanjutnya ada kamera. Kamera berfungsi untuk menangkap gambar dan video dari udara. Jenis kamera digunakan ialah kamera yang terintegrasi, sedangkan yang lain dirancang untuk membawa kamera eksternal seperti GoPro. Gimbal juga digunakan untuk membantu menjaga stabilitas kamera saat drone bergerak. Selanjutnya ada gimbal dan antena. Gimbal berfungsi untuk menjaga stabilitas kamera sehingga tetap sejajar dengan drone saat berbelok ataupun bergerak. Jenis gimbal dibagi menjadi dua, yaitu gimbal 2 sumbu dan 3 sumbu yang tergantung pada kebutuhan stabilisasi. Teknologi stabilisasi menggunakan motor dan sensor untuk melawan gerakan drone yang memungkinkan hasil gambar dan video yang tajam. Sedangkan antena berfungsi untuk memperkuat sinyal komunikasi antar remote control dan drone. Tipe antena yang digunakan ialah antena omnidirectional atau sinyal melingkar atau directional atau sinyal satu arah, namun lebih kuat dan lebih terbatas. Selanjutnya ada transmitter dan receiver atau pemancar dan penerima yang berfungsi untuk menghubungkan remote control dengan drone untuk mengendalikan pergerakan drone. Jangkauan sinyal bergantung pada jenis dan frekuensi yang digunakan bisa mencapai ratusan meter hingga beberapa kilometer. Selanjutnya ialah landing gear atau kaki pendaratan yang berfungsi untuk melindungi drone dan komponen lainnya saat mendarat.
Jenisnya berupa kaki tetap atau bisa dilipat pada drone yang lebih canggih. Bahannya biasanya terbuat dari plastik atau serat karbon untuk menjaga kekuatan dan fleksibilitasnya. Selanjutnya adalah optical flow sensor atau sensor aliran optik yang berfungsi untuk membantu drone mempertahankan posisi pada ketinggian rendah tanpa GPS. Cara kerjanya dengan mendeteksi pergerakan di bawah drone menggunakan sensor optik dan menyesuaikan posisi sesuai otomatis. Selanjutnya ada obstacle avoidance sensor atau sensor penghindar hambatan yang berfungsi untuk menghindari tabrakan dengan objek sekitar drone. Dengan jenis sensor menggunakan sensor inframerah, ultrasonik, atau kamera khusus. Keunggulannya memungkinkan penerbangan yang lebih aman terutama di area yang memiliki banyak rintangan atau halangan. Selanjutnya ada LED light atau lampu LED yang berfungsi untuk mengidentifikasi posisi drone saat terbang dan menambah visibilitas di malam hari. Semoga informasi yang saya berikan dapat memanfaatkan untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan dadah!